Sakit nih siniku. Karena aku mundur-mundur. Berat aja ya. Udah bisa jalan. Bantuin aku. Ayo. Bagaimana sudah berolahraga pagi ini? Tadi kita lihat dua teacher kita, teacher Sharon sama teacher Christy sedang berolahraga bermain badminton. Anak-anak kita bisa belajar sportivitas dari kedua teacher kita tadi. Ada yang kalah, ada yang menang. Tapi yang luar biasa kali ini, yang kalah bisa sukacita, yang menang juga bersukacita. Yang menang menghargai yang kalah juga bisa bersukacita terhadap yang menang. Dan luar biasa loh, biasanya kalau di dalam pertandingan musuhnya mengalami kecelakaan atau mengalami kemalangan, bagi yang merasa diuntungkan itu lawan satunya, wah untung nih lawannya jatuh, pasti lemah, pasti kalah. Enggak, biasanya begitu kan di dunia. Tapi yang terjadi tadi justru ketika teacher Christy menang bahkan terjatuh, yang kalah teacher Sharon membantu. Nah, itu yang namanya sportivitas. Sportivitas itu satu sikap di mana ketika lawan kita, musuh kita menghadapi mereka, kita bisa memiliki kasih terhadap mereka. Ketika musuh kita mengalami kemalangan, kita bisa menolong. Kita tidak menutup mata, kita tetap memiliki kasih dan memberikan bantuan kepada musuh kita sekalipun. Oh iya, bicara tentang sportivitas, teacher ada satu kisah. Daud, masih ingat Raja Daud? Daud itu lari dari istana Saul karena dia dikejar-kejar, dia takut akan dibunuh. Bagi Daud, Saul adalah musuh yang paling besar, mengancam nyawanya. Kemana-mana Daud dicari. Satu kali panglima dari Saul ini, prajuritnya mengatakan bahwa Daud ada di kota En-Gedi. Saul diberitahu, lalu Saul mengejar ke sana. Anak-anak, satu pagi ketika Saul di tempat itu, di dalam satu gua, dia buang air besar pagi-pagi, ya seperti biasa di dalam gua. Nah, Daud ada di belakang gua itu. Temannya Daud, panglimanya Daud berkata, Daud, ini kesempatan nih, itu musuh diberikan Tuhan. Cepat, kamu bisa membalas, kamu bisa membunuh. Ini waktunya kamu menang. Nah, anak-anak, Daud awalnya sepertinya terpengaruh dengan bisikan tentaranya, bisikan panglimanya. Lalu dia mengendap-endap, dan dia ketika mendekati Saul yang tidak tahu dari belakang, tiba-tiba Daud memotong punca jubah Saul. Ketika dia potong punca jubah Saul, hati Daud jadi berdebar-debar, anak-anak, takut. Lalu dia mengundurkan diri, dia tidak jadi membunuh Saul, dan dia tidak mencelakai Saul. Kemudian Saul selesai buang air besar, Daud berteriak memanggil Saul. Dan ketika Saul tahu ternyata dia dipanggil oleh Daud, dan Daud berkata, Raja Saul, sebetulnya aku bisa mencelakai Raja Saul, tapi aku tidak melakukannya. Kenapa Raja Saul membenci aku, mau membunuh aku, padahal aku punya kesempatan membunuh raja, tapi tidak melakukan? Karena aku takut. Tuhan berfirman bahwa orang yang diurapi tidak boleh kita celakai. Ya, Daud menghargai, menghormati Saul. Dia punya kesempatan membalas, dia punya kesempatan bisa menang, membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Dia tetap menghormati dan menghargai Saul. Nah, ini sikap sportivitas. Ada kesempatan untuk menang, untuk mengalahkan lawan, tetapi Daud tahu apa yang terbaik yang harus dilakukan. Dia memiliki hati yang mengasihi dan menghormati Saul. Anak-anak, kita membaca di Yohanes 13 ayat 17. Berkata demikian,
Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Dan siapa saja dari kita akan berbahagia kalau kita melakukan apa yang kita tahu. Hari ini kita tahu tentang sportivitas, bisa menerima kekalahan, memberi ucapan selamat pada orang yang menang, mendukung dan menolong siapapun juga termasuk lawan kita. Itu sportivitas. Dan orang yang bisa melakukan itu, dia akan berbahagia. Oke? Siapa mau berbahagia? Daud akhirnya berbahagia karena dia bersikap sportivitas kepada Raja Saul, sehingga dia akhirnya jadi raja. Dan Raja Saul pun berkata, memberkati Daud, diberkatilah engkau, kerajaanmu akan kokoh dengan pimpinanmu Daud, sebab engkau disertai Tuhan. Tuhan menyukai engkau. Itu perkataan Saul, anak-anak. Jadi kalau kita tahu bahwa sportif itu bagus, mari lakukan supaya kita berbahagia. Oke? Mau berbahagia? Lakukan apa yang kita tahu hari ini. Bersikaplah sportif. Oke, mari kita berdoa. Biarlah sikap sportif itu selalu ada pada diri kita. Ya, tutup mata, lipat tangan, kita akan menghampiri Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih. Kasih itu yang membuat kami bisa bersikap sportif kepada siapa saja, bahkan kepada lawan kami, kepada orang yang membenci kami, kepada orang yang memusuhi kami. Kami bisa berbelas kasihan dan bersikap sportif, menolong mereka, memberikan kasih kami kepada mereka. Roh Kudus, alirkan kasih-Mu di setiap hati kami supaya kami bisa bersikap sportif kapan saja dan di mana saja, kepada siapa saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sakit nih. Iya sakit nih. Sini kita bantu pijetin. Iya, makasih ya udah dibantuin. Enak gak pijetannya? Enak lah. Udah deh, nggak apa-apa. Nanti kan sembuh. Yang penting aku menang, kamu kalah. Elah, udah. Terus yang kalah gimana apa nih? Lari-lari. Enggak lah. Aku punya sesuatu buat kamu. Apaan? Nggak mau. Enggak. Ya, ya mau lah. Telingamu. Oke. Tutup mata. Kelawak. Hitungan ketiga, buka mata ya. 3. Sudah. Aku yang itu. Oke. 1, 2, 3. Wah, Sesuatu. kok bisa dapat manggis? Bisa lah. Aku bawa itu dari rumah. Oh, tapi ngomong kan aku kalah. Kok nggak dihukum? Enggak apa-apa lah. Kan nggak harus yang kalah selalu dapat hukuman. Yang penting kita main bareng-bareng. Oh iya, yang penting kita happy. Kamu makan itu, aku makan ini. Ya, mau yang ini dong, bukan ini. Ya. Ih. Oke deh, nggak apa-apa. Yang penting kita makan bareng-bareng ya. Apa yang penting kita happy. Itu dimakan. Enak kan? Belum makan ya? Wah, sepertinya kalian sedang happy nih. Ada Kayaknya nanti kalau kita nyanyi bersama nih, gimana? Oh, sengaja dia bawa gitar mau kita nyanyi sama-sama. Sama anak-anak di rumah kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Aku bahagia, bisa kan? Bisa. Karena kita lagi happy, kita nyanyi aku bahagia. Oke. Siap ya? Oke.